berapa yang di belakang? Ada tugas apa? Apa ngobrol biasa aja? Ngobrol-ngobrol. Ini apa? OSIS ya? Jadi kalau di sini mana sama 11 yang lain boleh dengar. Jadi di sini Bapak mau memenuhi tugas dari nanti kita akan bahas tentang modal aset yang kita punya di SMA 11. Modal aset tahu nggak? Tahu apa? Bukan, ya. Oke, jadi Bapak jelasin sedikit dulu. Jadi modal aset itu ada 7, ya, ada 7 dari manusia, kemudian lingkungan, fisik, kemudian finansial, sosial, agama dan budaya termasuk mitra. Kita bahas satu persatu. Nanti yang bisa jawab silakan jawab ya. Diskusi biasa aja. Kemudian dari modal ini kita jadikan sebagai kekuatan untuk mendukung pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke. Kita bahas dulu dari modal yang pertama, yang penting itu modal manusia. Karena kenapa paling penting modal manusia? Karena manusia adalah pelaku utama ya di dalam menjalankan kegiatan khususnya pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, siapa yang mau? Gimana nih tanggapannya dari modal manusia yang ada di SMA 11? Misalnya dari muridnya sendiri, atau gurunya, atau orang tua banyak, atau pemikiran. Untuk modal manusia itu tuh dilihat dari peserta didik yang aktif, giat belajar dan mematuhi tata tertib sekolah dan tepat waktu saat datang ke sekolah. Selain itu ada guru juga sangat ramah dengan siswa-siswa di SMA Negeri 11 dan juga guru sangat mudah berbaur gitu sama siswa-siswanya sehingga lebih asik gitu kan. Jadi itu termasuk ini ya, termasuk modal ya. Kenapa kira-kira jadi modal? Kita belajar. Oke, ada lagi nggak tambahnya kira-kira? Ini dari orang tua nih, orang tua ngedukung nggak? Orang tua juga menurut saya tuh penting juga sih Pak sebagai support system agar murid-murid tuh bersemangat dalam menggapai cita-cita belajar di sekolah, menggapai prestasi yang dimau dan lain-lain. Jadi kalau orang tua tuh harus mendukung 100% ya, termasuk kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Soalnya nggak didukung nggak mungkin pulang sore-sore ya. Oke, paham semuanya kalau modal manusia. Oke, kita beralih deh ke modal lingkungan. Nah, lingkungan sama 11 itu gimana? Bukan pendukung proses pembelajaran. Lingkungannya bersih, terus itu asri, enak juga di sana. Jadi kitanya enak juga beraktivitas di sekolahan. Di modal ada gazebo kita untuk belajar, diskusi bareng-bareng. Itu ya, dari lingkungan termasuk bersih lah sudah ya. Udah cukup. Kita mungkin ke sosial dulu deh. Sosial, nah sosial ini kita kan manusia itu sebagai makhluk sosial, pasti akan ada interaksi ya antara teman, antara murid dengan murid, kemudian murid dengan guru, guru dengan guru, atau bahkan kita dengan Pak Ali Pentol yang di luar. Itu gimana kita menjaga hubungan sosial kita? Kalau menurut saya sih Pak, untuk menjaga sosial ini kita bisa menerapkan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam untuk menjaga sopan santun dalam berbicara, tutur bahasa, gaya bicaranya agar terjalin hubungan yang baik bukan menjadi hal yang buruk. Jadi itu termasuk modal utama ya untuk pembelajaran juga. Jadi udah ada 3 nih. Nah sekarang kita beralih ke modal-modal yang lain, agama dan budaya. Nah agama dan budaya ini kan Samarinda ini termasuk salah satu banyak orang dari suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, untuk dia sama 11 sendiri, apakah sudah mendukung nih dari segi sikap agama dan budayanya di sini toleransi atau tidak? Misalnya Maria deh, misalnya. Ya, menurut saya sih sudah mulai mendukung Pak, karena kan kami saling menghargai gitu kan. Misalnya ada yang mungkin apa yang muslimnya itu sholat Jumat, itu kami juga kayak ngikutin, kami nggak ngikutin sih ya. Kayak kami di kelas aja gitu kan. Terus ada kegiatan keagamaan juga kalau yang Kristen, saya kan Katolik kan. Terus kadang juga pas kami mau belajar agama, kami kan nggak ada apa namanya kayak nggak ada kayak banyak gitu kan muridnya Pak. Jadi kami sedikit aja. Jadi kami tuh dikasih ruangan perpus untuk kami
belajar agama gitu. Terus ada Pak Baban, guru-guru perpus juga tuh kayak mendukung kami gitu, kadang ngebantuin kami juga kayak mau pakai fasilitas ini kali gitu. Jadi ini ya, toleransinya sangat tinggi di SMA 11 ya, antar umat beragama dan juga suku budaya yang berbeda. Oh, banyak tempat gitu. Coba kita ke modal yang lain ya, untuk modal fisik. Nah, modal fisik ini pasti kita gunakan tiap hari nih di SMA 11. Banyak kan? Contohnya apa aja misalnya? Bisa kelas, kita belajar, Apalagi komputer, apalagi perusahaan. terus LCD. Nah, gimana? Coba bisa nggak didetailkan? Yang kita punya, yang sedang kita punya, sudah sangat mendukung apa gimana? Sudah ada laptop ya, jadi kita bisa lebih enak gitu, kita mau nyari misalnya belajar tentang komputer ada laptop. Kalau tidak misalnya perpus sudah lengkap dengan buku yang disediakan, ada yang baru misalnya buku kemarin sudah diberi sejarah Atau sama-sama Iya, Nek? Ya, Kan kita juga sudah ada lab biologi Pak. Kebetulan di Sobat ini juga alat-alat untuk praktek itu udah lengkap banget dari pelajaran biologi, itu sudah sangat mendukung kami para siswa. ada lagi tambah? untuk LCD kita gunakan karena di sekolah ini telah menggunakan sistem belajar berbasis teknologi, jadi kita dapat melihat pembelajaran tidak hanya di buku saja Pak. Kita menggunakan internet juga, jadi kita seluruh siswa dapat melihat LCD tersebut untuk memahami materi yang mungkin kita belum pernah melihat di buku itu Pak. Oke, jadi segala dari modal fisik udah cukup memadai sebenarnya kalau di SMA 11 ya. Jadi pemanfaatannya pun sudah cukup ini ya, cukup baik ya, baik dari gurunya, dari siswa sendiri. Termasuk ini depan kita lapangan, termasuk gazebo yang kita pakai ini ya. Iya, Pak. Ini salah satu modal fisik kan. Oke, sekarang modal finansial. Nah, kita ketika berbicara tentang modal finansial ini yang sangat riskan nih, tentang keuangan ya. Iya, Pak. Kalian kira-kira ngerti nggak di keuangan di sekolah ini dipakai apa aja? Gitu kan. Terus pernah nggak sih dengar kepala sekolah atau siapa nyampein tentang keuangan di lapangan? Pernah nggak ya? Pernah, Pak. Coba gimana tuh? Aja ada di ya, sebutin aja sebutin. Bayar listrik, membayar wifi, air, Air. Apalagi terus juga Ya, Spani kayak juga kayak- buat fasilitas-fasilitas baru buat murid-muridnya. Renovasi. Bisa kayak toilet atau enggak kayak pembuatan gazebo baru ataupun taman-taman kecil gitu. oke. Iya. Termasuk ini ya pembiayaan lomba-lomba. Iya. Terus ini kan besok mau ada upacara kita kan. Oh iya. Pasti kan diperlukan beberapa pembiayaan. Nah, jadi itu adalah 7 aset modal yang kita miliki di SMA 11. Jadi itu yang harus kalian tahu ya. Kenapa kalian harus tahu? Karena ketika nanti kalian sudah bekerja ataupun dimanapun, ini akan digunakan terus menerus. Ya. Nah, kesimpulannya adalah dari modal aset ini kita tidak boleh melihat kekurangannya. Ketika kita melihat kekurangan, maka tidak akan pernah maksimal, tidak akan pernah cukup gitu ya. Misalnya ketika kita membandingin sama sekolah A, oh di sana punya aula Pak, kita nggak punya, gimana caranya? Ada opsi-opsi lain, bisa gunakan lab atau bisa gunakan masjid atau lapangan dan sebagainya gitu. Misalnya pembelajaran LCD-nya lambat diambil nih, misalnya kita jangan lihat kekurangannya, tapi kelebihannya apa. Dari kelas itu aktif udah harus dengan LCD misalkan. Jadi manfaatkan modal-modal yang ada. Misalnya modal fisiknya nggak ada, berarti modal manusianya harus dikuatin. Paham ya saya? Paham, Pak. Oke, cukup sekian. Ada pertanyaan dari pembahasan kita hari ini? Cukup ya? Oke, jadi intinya modal yang ada kita punya di SMA 11 semuanya sudah mencukupi ya, bisa untuk mendukung proses pembelajaran kalian. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Seperti biasa, yang OSIS, yang ini kelas 11, nanti SMA 11 wajib sama semua ya. Semuanya disuting Mbak. Ya. Oke, Fauzan Tria SMA 11 ya. Udah baik. SMA Negeri 11 Samarinda. Maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkumpul
ngobrol di sini meluangkan waktunya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu kegiatannya. Di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya di guru penggerak ya Bu ya, Bapak Ibu, yaitu di modul 3.2 yaitu modal aset yang ada di sekolah. Nah, di sini nanti kita sifatnya diskusi aja Bu. Kita membicarakan tentang aset yang ada di sekolah kita untuk mendukung sarana, baik dari sarana yang mendukung pembelajaran di sekolah kita, khususnya untuk peserta didik dan juga kita sebagai tenaga guru. Nah, dari 7 modal aset itu ada terdiri dari beberapa komponen, yaitu modal manusia, lingkungan, sosial, agama, kemudian finansial, kemudian fisik dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas yang kita miliki ini apa saja ya. Misalnya dari modal manusia itu ada kita sebagai guru, kemudian ada muridnya, lalu nanti ada siswanya, lalu ada orang tua dan juga komite. Nah, saya mau pendapat dari Bapak Ibu nih, gimana kita sejauh ini di SMA 11 sudah memanfaatkan modal manusia itu? Mungkin bisa dari Bu Ferry, nanti Bu Yun dan seterusnya. Alhamdulillah sih yang selama ini untuk modal manusia ini sudah terjalin di SMA 11, khususnya kita di awal tahun ajaran mengundang komite untuk hadir di sini, baik dari semua guru maupun dari semua pakar dan sebagainya. Mungkin kalau dari guru dan guru sama Kalau model manusia sama seperti Bu Ferry tadi, di awal belajar kan sudah mengundang orang tua untuk nanti membuat paguyuban kan, bagaimana untuk orang tua, terus itu tentang mungkin data-data dari orang tuanya sesuai juga gitu kan. Kalau misalnya Pak Andi, kalau orang di sekitar sini termasuk modal manusia nggak? Tetangga-tetangga gitu? Termasuk Ya. di Manfaatnya dia untuk mendukung pembelajaran itu apa kira-kira? Di sekolah ini ada nggak? Atau masalah dulu masalah sama menjawab di sini? Ini sih Pak, kalau menurut saya syukurnya kalau ada dinas catat ini bagus, artinya setiap kita kegiatan seperti kayak pramuka dan sebagainya, warga itu tidak masalah gitu. Oh, iya, betul. Sudah paham untuk bahwa ini ada kegiatan, ini ada pembelajaran dan masyarakat ini tidak ada terganggu. Jadi termasuk mendukung misalnya Iya. pembelajarannya. Kemudian misalnya modal manusia yang lain nih, Pak Saran, seperti organisasi atau komite, ada nggak sih manfaatnya dia mendukung di sekolah ini? Oh iya, jadi untuk masalah sumber daya manusia terutama kayak komite, alhamdulillah komite kita Pak di SMA 11 ini sangat berjalan dengan sangat bagus. Dalam artian berjalan sangat bagus itu seperti ini, mereka sudah sangat aktif dalam kegiatan di sekolah. Jadi kadang-kadang kalau kita undang ke sekolah mereka cepat datang. Terus itu mereka juga sering diskusi dengan permasalahan-permasalahan. Nah terus kemarin terakhir alhamdulillah dari komite itu ada sempat membangunkan kita 2 bangunan. Yang pertama itu ada gazebo sekolah. Itu alhamdulillah dapat dari komite bekerja sama dengan orang tua siswa. Terus itu ada taman kelas juga. Nah dan terakhir kemarin alhamdulillah komite ditunjuk sama dinas untuk membangun sanitasi sekolah kita. Alhamdulillah ya WC, alhamdulillah sekolah kita mendapat WC bantuan dengan pengelolaan dari komite, alhamdulillah sudah sangat bagus dan berjalan sampai sekarang. Terima kasih Pak Saran. Jadi kalau misalnya dari modal manusia ini sebenarnya sudah cukup mendukung Bu ya di SMA 11. Cukup mendukung baik dari gurunya, siswanya, apalagi komite mendukung semua segala kegiatan selalu hadir di sini. Oke Bu, untuk modal manusia mungkin kita rasa udah cukup ya karena udah mendukung semua. Kalau misalnya dari modal lingkungannya nih, Bu Hurun, Bu Dona, misalnya lingkungan kita nih gimana? Lingkungannya bisa di dalam sini atau sekitar kita itu udah mendukung belum? Oke, untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran sih menurut saya sih sudah cukup mendukung ya, apalagi sekarang kan pembelajaran ini nggak cuma di dalam kelas, di sekolah kami juga sudah dibangun gazebo, jadi siswa itu bisa belajar di luar dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk mereka. Ini udah cukup bagus ya untuk pembelajarannya. Lalu kita misalnya tadi ke ini Bu, tadi Pak Saran udah bahas tentang fisik nih. Berarti kita coba ke modal fisik ya yang ada di sekolah. Tadi kan dari komentar ada beberapa yang dibangunkan melalui Pokmas Pak Saran ya bahasanya ya. Nah, kalau secara keseluruhan gimana modal fisik kita yang di SMA 11 ini? Ya, kalau secara keseluruhan pada umumnya sih sudah cukup. Cuma kita yang belum ada itu sepertinya aula, kalau ada kegiatan tertentu
kita kan masih susah gitu lah. Walaupun ada kita menggunakan lab untuk pertemuan atau apa, kalau misalkan mungkin ada dukungan dibuatkan itu lebih bagus gitu ya. Tapi dengan modal yang ada masih bisa tercover Bu ya. Alhamdulillah tercover. Kalau dari ini Mas Andi pendukung pembelajaran yang lain misalnya kayak LCD, papan tulis. Iya, kalau untuk Cukup aja ya. laptop, LCD, alhamdulillah sekarang sudah cukup. Kan dulu dapat ya. Guru dapat laptop juga, buat teacher Buat teacher laptop ya. Saya termasuk dapat juga Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih tepuk tangan untuk dinas pendidikan. Sama Pak, mungkin saya mau nambahkan ke masalah lingkungan dan sarana prasarana tadi ya. Nah, kebetulan sarana prasarana kalau saya sebagai guru di sini ya, itu menganggap sarana prasarana kita kalau untuk menunjang pembelajaran itu ya hampir 95% sudah sangat mendukung. Dalam artian itu terus yang pembelajarannya juga yang mendukung itu di bidang IT Pak terutama. Alhamdulillah di sekolah kita lab sudah sangat mencukupi, sudah sangat mumpuni. Satu kelas bisa langsung masuk dalam lab itu tanpa bergantian lagi. Terus untuk anak-anak ya alhamdulillah di AC-nya juga sudah jalan. Terus ini Pak yang paling penting, anak-anak pada saat pembelajaran di kelas itu mereka bisa mencari berbagai informasi, apalagi sekarang yang kita tahu zaman sekarang kan zamannya IT Pak Bu ya. Jadi di mana setiap orang kalau mau mencari informasi pasti gunakan internet. Alhamdulillah di sekolah kita anak-anak dia cukup bawa HP tanpa ada paket pun dia bisa buat internetan, karena alhamdulillah di sekolah kita itu sangat mendukung itu dalam artian di setiap pojok sekolah dimanapun siswa itu berada, alhamdulillah itu akses internet mencukupi ya. Jadi anak-anak itu kalau untuk masalah belajar mereka tidak ada kendala lagi. Jadi alhamdulillah makanya saya bilang tadi 95%-nya untuk pembelajaran sudah sarana prasarananya sudah sangat mendukung. Baik, terima kasih Pak Saran. Kita udah berbicara tentang 3 aset nih tadi. Kemudian masih ada 4 aset ini mungkin saya gabung ya Pak Guru karena saling terkait. Mungkin bisa dikhususkan ke BK nih. Jadi dalam penanganan siswa atau guru juga atau seluruh warga SMA 11 ada yang namanya modal sosial nih Bu ya. Kita pasti perlu berhubungan dengan lain-lain. Nah, sosial kemudian agama dan budaya ini gimana Bu bisa menyatukan untuk sebagai modal kekuatan yang tadi SMA 11? Alhamdulillah sih di SMA 11 ini untuk modal sosial, agama dan apa tidak ada kendala, saling mendukung, saling menguatkan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalau dari guru gimana? Sudah apa? Modal sosial, sudah dengan orang tua, misalnya. Ya lancar aja sih Mas, selama ini sih lancar aja, nggak ada istilahnya nggak ada hambatan tentang masalah biayanya atau Orang tua juga mendukung segala aktivitas, kita panggil juga cepat, jadi kita kerjasama untuk membantu putra-putrinya supaya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah semuanya mendukung. Baik, ini yang terakhir nih, modal finansial nih Bu. Ini kan biasanya kalau di mana-mana nih yang menjadi apa namanya ya, bisa menjadi beban, bisa juga menjadi apa namanya kebahagiaan ya. Dimana kalau modal finansial kita dari keuangan kita dari SMA 11 ini apakah sudah ada keterbukaan atau penggunaannya bagaimana, sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, dan untuk mencukupi seluruh tadi kan pasti finansial yang paling ini Bu ya menjadi fondasi nih. Nah, gimana nih Bu? Bapak Ibu semua dari Bu Ferry dulu deh. Kalau selama ini untuk semua kegiatan di sini maupun finansialnya sih sudah cukup terbuka. Setiap kegiatan kita memang ini anggarannya ada segini disampaikan secara terbuka dan kita bisa mengelolanya. Kalau masalah cukup atau tidak itu kan di luar jangkauan kita. Tapi selama ini sih sudah terbuka sekali ya. Dari Bu Ren? masih Sama ya? iya. Mas Andi tambahan misalnya? Iya, kalau untuk Bisa nyari video Mas Andi sorry. Apa? Suaranya kalau nyari. Belum makan Gini, ya. belum makan soalnya. Oh, iya. Nah, kalau untuk finansial itu kebetulan kan kepala sekolah kita kan sangat terbuka kan untuk masalah anggaran seluruhnya. Sebelum itu kan semuanya dikasih tahu nih RKA ini, terus anggarannya itu semuanya pokoknya dijelaskan sama kepala sekolah sampai seluruh bapak ibu guru yang ada di sini tahu semuanya. Untuk tahun depan itu kita beli apa, terus ada kegiatan apa, kita tahu semuanya. Saking terbukanya kepala sekolah kita ini. Oke, jadi sudah saya dapat simpulkan tadi dari Bu Ferry, Bu Ren, dan Mas Andi secara finansial kita sebenarnya udah tercukupi Bu ya, Iya, tercukupi. bisa tercover. Jadi memanfaatkan aset modal yang ada ini sebenarnya kita tidak perlu melihat kekurangan ya Bu ya. Iya, Tadi iya. misalnya kalau misalnya lihat kekurangan aula nggak punya, Iya. tapi ada opsi Ada. lain Bu ya. Ada. Jadi
Oke, terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu 7 aset model yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf ini ganggu waktunya sebelum lebih 10 menit. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wasis. Sore Pak Hendras. Terima kasih Putra atas Sata Negara ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Hendra. Sedikit mengganggu ini. Nah, jadi saya mendapat tugas dalam aksi nyata di modul 3.2 atau modul ke-9 Pak di guru penggerak, calon guru penggerak. 2 modul terakhir. Saya mohon doanya Pak agar dapat melaksanakan ini dengan baik. Amin. Insya Allah selalu saya berdoa ya. Dan menyelesaikan proses pembelajaran ini juga dengan maksimal. Dan nantinya akan kami terapkan di SMA 11 khususnya. Nah, di modul 3.2 ini saya mendapatkan tugas yaitu berdiskusi dengan berbagai unsur elemen atau ekosistem yang ada di sekolah. Nah, salah satunya adalah kepala sekolah yaitu Bapak, membahas tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah yang kita miliki Bapak. Nah, sebelum kegiatan ini saya sudah mewawancarai atau berdiskusi dengan beberapa unsur elemen atau ekosistem di sekolah, yaitu ada guru BK, orang tua siswa sudah ada juga Pak perwakilan. Kemudian murid juga sudah ada Pak yang lalu. Nah, ini yang terakhir ini adalah nanti di Bapak, karena Bapak baru datang di sini, jadi saya minta waktu sekarang. Nah, di dalam mengelola sumber daya ini Pak, yang akan kita bahas nanti adalah model aset yang ada dimiliki oleh SMA 11. Nah, di mana model aset tersebut ada 7 Pak ya, berdasarkan yang sudah peraturannya pelajari atau peraturan yang ada, mulai dari aspek model manusia sampai dengan nanti yang terakhir di finansial atau keuangan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak diskusi pada sore hari ini adalah sejauh mana Pak Wasis memanfaatkan model aset manusianya yang ada di sekolah ini, mungkin mulai dari SDM gurunya, muridnya, kemudian orang tua atau lingkungan sekitar, masyarakat lingkungan sekitar Bapak. Oke, Mas Hendra selaku guru CGP, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berdiskusi. Keterlibatan saya dalam kegiatan pelatihan dari calon guru penggerak ini. Untuk hari ini saya memang mohon maaf karena selama kurang lebih 8 hari saya tugas di luar kota. Namun hari ini sudah mulai kembali ke sekolahan. Oke, kita langsung aja Mas Hendra. Untuk saya selaku kepala sekolah sejauh mana memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, maka kita mulai dari aset SDM-nya atau sumber daya manusianya. Secara teori memang gampang itu secara teori, tapi prakteknya dipengaruhi bermacam-macam. Satu adalah untuk mewujudkan visi misi sekolah yang dimimpikan oleh sekolah dan pelaksanaannya bagaimana serta apa yang menjadi tolak ukur atau indikator operasional, tentunya kita akan melibatkan seluruh komponen sekolah. Dengan kata lain, warga sekolah atau komponen sekolah atau pemangku kepentingan di luar kepala sekolah ini harus kita kembangkan. Yang pertama di dalam mewujudkan visi sekolah yang kita susun bersama, melaksanakan misi sekolah agar terwujudnya visi sekolah, terus melakukan evaluasi dari indikator-indikator tercapainya program sekolah. Jadi manusia di sini yang pertama adalah diri saya sendiri, waka, guru, TU, pengurus komite, dan semuanya. Guru pun dari seluruh guru yang ada ini kita kembangkan, kita ajak untuk memikirkan sekolah ini, kita ajak untuk mewujudkan visi sekolah, kita ajak untuk melaksanakan program-program yang telah program bersama. Karena di sekolah ini saya selaku kepala sekolah itu membentuk tim yang melibatkan guru, TU, komite, waka. Yang pertama misalnya kita bentuk tim pengembang kurikulum, dikomandani oleh waka kurikulum bersama tim yang ada di bawah kurikulum. Membentuk tim pengembang sekolah yang lebih luas ini melibatkan pengurus komite dan sebagainya. Membentuk tim penyusun RKA, baik tim penyusun RKA Bosda Bosnan maupun tim bos, kita susun itu. Baru membentuk tim-tim lain yang mendukung untuk pelaksanaan dari kegiatan. Contohnya adalah tim penyusun RKT,
tim penyusun RKJM. Kenapa? Karena tim ini adalah merupakan isinya adalah orang-orang yang akan membantu kepala sekolah dalam memanfaatkan sumber daya manusia ini. Apa artinya sekolah punya potensi yang besar tapi tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu saya selama 2 tahun ini dalam memanfaatkan komponen sumber daya sekolah yaitu yang manusia selalu menggerakkan. Saya memberi contoh di depan. Saya di belakang mendorong kepada yang motivasinya lagi mengalami penurunan misalnya, serta membentuk tim-tim lain yang mendukung terwujudnya visi sekolah. Memang tidak mudah itu, perlu suri teladan, perlu yaitu kolaborasi, semuanya perlu kolaborasi. Itu untuk sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tercapainya visi sekolah. Oke Pak, ada lagi Pak Hendra? Baik, Bapak, itu kan tadi dari unsur guru, Ya. sekolah dan tim manajemen Bapak. Ya, betul. Nah, ini yang kedua ini mungkin masih tentang modal manusia yang kita miliki Ya, Pak. ya. Yaitu di sekolah ini kan kita tidak mungkin kita nggak punya siswa Pak ya. Ya. Dari siswanya sendiri Pak, sejauh mana bermanfaatan sumber daya atau Bapak selaku kepala sekolah untuk mengelola anak-anak tersebut memiliki jiwa kepemimpinan ya Pak? Oh ya. Oke Bapak, warga sekolah ini salah satunya juga siswa atau nanti lebih levelnya tinggi pengurus OSIS, pengurus MPK. Karena kalau siswa semuanya tidak mungkin kita bisa menampung, maka dilakukan adalah melalui perwakilan kelas yang dibentuk oleh wali kelas, manajemen kelas. Yang kedua, di dalam kelas itu mengerucut kepada pengurus MPK. Di pengurus PK ini punya tugas mereka. Mereka menginput seluruh masukan dari siswa, dari pengurus kelas. Terus mereka juga berkewajiban memilih pengurus OSIS dengan suara demokrasi. Disitulah saya memanfaatkan fungsi manusianya dari segi siswa. Siswa kita ajak untuk membahas tentang konsep visi sekolah yang berlaku tahun ini. Diajak untuk merefleksi kegiatan tahun kemarin yang tidak terlaksana dan yang terlaksana serta sukses pelaksanaannya. Siswa diajak untuk terlibat di dalam memberikan masukan tentang apa saja yang diperlukan oleh kelas, oleh OSIS, oleh MPK, seperti keperluan untuk mendukung eskul. Anak minta kamera, anak minta drone, anak minta tambahan fasilitas kostum, anak minta tambahan fasilitas ruang belajar terbuka. Itulah tujuannya refleksi dari siswa, dalam hal ini representatifnya diwakili oleh pengurus PK dan pengurus OSIS. Dari situlah saya mengajak mereka untuk memikirkan sekolah ini mau dibawa kemana kalau ingin mewujudkan visi. Oleh karena itu visi pun saya sosialisasikan kepada siswa, saya sosialisasikan kepada pengurus. Setuju tidak ada visi ini, tentunya berdebat mereka. Namun akhirnya kita menjadi satu suara. Itulah visi yang kita menjadi pedoman ini untuk menyusun KOSP, untuk menyusun perangkat ajar dan sebagainya. Mungkin sekarang itu Pak. Baik Bapak, terima kasih. Jadi saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari Pak. Khusus yang saya ingin garis bawahi adalah di siswa dari Pak. Artinya setelah Bapak mengelola sumber daya dari unsur manusia itu siswa, saya menangkap bahwa di sini siswa terlibat semua. Artinya nanti siswa itu mengeluarkan suara-suara dia, kemudian menentukan pilihan secara bersama, sehingga saat mereka menentukan pilihan maka akan muncul kepemimpinan dalam diri untuk membuat sebuah keputusan ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin saya tambah sedikit. Boleh, Pak. Kenapa saya berjenjang begitu? Karena ini model-model pembinaan di dalam sekolah yang modern. Bahwa siswa itu bukan berarti menerima pembelajaran saja, tapi siswa ikut memikirkan bagaimana sih visi sekolah ini supaya terwujud. Jadi intinya sebenarnya siswa itu berperan penting. Karena apapun yang dilakukan oleh guru, oleh kepala sekolah, oleh TU, itu merupakan pelayanan pada siswa. Kalau siswa itu senang di sini, maka siswa itu perlu apa? Ada yang namanya identifikasi kebutuhan murid, profil murid, kesesuaian murid. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi itu. Bahwa murid seperti apa di kita ini? Oh, muridnya banyak yang senang akademik, maka kita kembangkan tanpa menyampaikan non akademik. Oh, murid sini banyak yang bergaya senang lomba yang bersifat regu, ya yang bersifat gerak seperti voli, basket, futsal, terus lari, terus basket dan sebagainya, badminton. Maka kita kembangkan tanpa mengesampingkan yang bersifat pengetahuan. Itu tetap kita
perkembangan. Contoh, dalam waktu dekat ini kita sudah mengikutkan anak kita yang pinter pidato, yang punya akses akhirnya menang juara 2 dan favorit tingkat provinsi. Besok lusa anak-anak kita ikut lomba olimpiade fisika di ITK. Itu artinya ada sisi lain dikembangkan, sisi lain dikembangkan. Artinya anak merasa seluruh potensinya diakui dan dikembangkan, dibina serta difasilitasi oleh sekolah. Itulah tujuannya menggali profil murid di SMA 11 ini ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya Pak Indra, sama-sama. Poin yang pertama ini kita masih ada 6 poin Bapak ya. Oh iya, siap Pak Indra, siap. Baik Bapak, kita langsung masuk ke poin kedua Bapak setelah dari model manusia. Sekarang saya ingin bahas dulu tentang sosial nih Pak. Oh iya. Nah kalau di dalam model kami itu sosial itu artinya hubungan. Hubungan bisa antar guru di sekolah, guru dengan murid atau murid dengan murid, bahkan dengan masyarakat lingkungan sekitar Pak. Bagaimana Bapak mengelola sumber daya dari hubungan atau modal manusia tersebut Bapak? Oke, sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Tentunya hubungan sosial sekolah ini dengan masyarakat tetap terjalin. Di luar itu, di dalam sekolah sendiri itu juga kita harus menjaga komunikasi hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan murid, kepala sekolah dengan murid, dengan TU, tidak terlepas dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Untuk apa hubungan itu? Untuk menjaga kondusivitas, untuk menjalin harmonisasi, untuk menjalin partisipasi masyarakat terhadap sekolah ini, keberadaannya di masyarakat. Terus menjalin bahwa masyarakat itu menjadi percaya pada sekolah. Terus adanya sekolah ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Jadi saling menguntungkan. Untuk itu kita lakukan semacam SPK atau surat dengan kerjasama dengan Puskesmas. Masyarakat sekitar ada Puskesmas, ada kelurahan, ada kecamatan, ada kuartir ranting dan sebagainya. Juga tidak terlupa di sekitar kita ada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong pengurus komite, masyarakat yang termasuk orang tua. Jadi tetap kita jalin. Seandainya sekolah ini memutus hubungan dengan sekolah, maka keberadaan sekolah ini bisa jadi terputus. Tapi kita lakukan sekolah ini ada di masyarakat, memberikan nilai tambah masyarakat, dan masyarakat ikut sama-sama ikut mengembangkan sekolah ini. Ikut sekolah ini menjadi miliknya, sehingga mereka kalau kita hadirkan ke sekolah merasa rumah sendiri, tidak bahwa sekolah ini miliknya dinas pendidikan, tapi milik mereka. Itulah Pak Hendra. Tapi memang harus dilakukan aksi-aksi yang nyata. Kita selalu gotong royong sama mereka. Sudah kita lakukan berkali-kali. Kelurahan melakukan gotong royong membenahi lingkungan jalan, kita dilibatkan. Ada bencana alam, anak-anak OSIS kita kirim ke masyarakat untuk dilibatkan membantu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira itu Mas Hendra. Baik Bapak, sudah sangat jelas tadi dari segi nilai sosial. Bahwasanya harus menjaga hubungan baik Bapak ya, baik antara warga sekolah sendiri maupun dengan orang sekitar. Iya, betul. Termasuk mitra-mitra seperti puskesmas, kecamatan, kelurahan Bapak. Iya, betul. Termasuk juga mungkin yang seperti anggota kepolisian dan TNI juga Pak pasti. Iya, pasti itu. Karena mereka juga menjadi pemangku kepentingan Babinsa, Babinsa Timas, dan mereka juga sering berkontribusi ke sini untuk membina anak-anak kita, baik membina mental maupun fisik, melalui upacara, melalui pelatihan maupun melalui diklat-diklat yang diadakan oleh wakakesiswaan. Baik, terima kasih Bapak sudah dapat poinnya. Sama-sama Mas Kemudian Hendra. kita langsung ke modal yang ketiga Pak, yaitu modal politik ya Pak. Nah, ini sedikit berat nih Pak kalau kita bicara tentang politik. Sejauh mana Pak keterlibatan sekolah ini yang mana Bapak pimpin sumber dayanya melalui kegiatan politik? Artinya di sini kegiatan politik itu kita kan pasti memiliki mitra nih Pak, termasuk dinas pendidikan, DPRD, mungkin komisi yang 4 yaitu komisi 4. Apakah ada unsur politik yang pragmatis atau mereka justru membangun hubungan politik ini untuk menjadikan kemajuan untuk di sekolah, tapi bukan untuk berkampanye secara ini Pak ya, secara diam-diam ya? Itu bagaimana Pak? Baik, kami di sekolah selalu welcome atau terbuka dengan pihak-pihak lain, mitra, termasuk mitra yang miliknya sendiri, yaitu dinas pendidikan. Selain itu juga mitra yang miliknya atau instansi yang di luar dinas pendidikan. Contoh baru-baru ini kami menerima pelatihan tentang wawasan kebangsaan dari Kesbang provinsi. Jadi
mereka memberikan pelatihan, memberikan pemahaman persepsi tentang kebangsaan, tentang menjaga nilai-nilai budaya, tentang NKRI, tentang persatuan harus tetap dijaga. Kami terus itu lakukan. Selain Kesbangpol, kami juga bermitra dengan instansi lain, kepolisian, terus tentang dinas atau badan anti narkoba, badan anti bencana, karena mereka itu yang memiliki skill, memiliki kompetensi untuk memberikan pembelajaran pada kita, terutama pada anak-anak muda kita, yaitu siswa kita. Jadi mereka ikut andil. Memang model politiknya tergantung kita ini mau ndak bekerja sama mereka gitu. Mereka sebenarnya kepingin masuk, cuma kadang-kadang terhalang waktu. Tapi selama saya di sini, alhamdulillah mereka itu selalu kami kasih waktu untuk membimbing kami semua tentang hal-hal yang tidak diajarkan oleh guru-guru kita di kelas. Karena itu penting, karena ini menjaga mitra ini menghasilkan aksi nyata, yaitu mereka jadi pembina upacara. Mereka menjadi narasumber tentang wawasan kebangsaan, tentang pemahaman berdemokrasi dari KPU. Ini yang kami jaga. SMA 11 ini menurut data kami hampir 6 tahun untuk Suara Demokrasi itu bermitra dengan KPU Kota Samarinda. Kita difasilitasi kotak suara, difasilitasi surat suara, terus teknik penghitungan, terus sosialisasi, teknik-teknik pola-pola demokrasi yang benar. Itulah Pak tujuannya, itu contoh-contoh yang ada. Masih banyak contoh Pak. Ya, baik, yang lain. saya menangkap kesimpulan dari model politik ini sendiri, Bapak artinya welcome saja Pak. Ya, betul. Karena siswa kita juga perlu ilmu belajar di luar ilmu mata pelajaran Pak ya, sebagai penunjang pembelajaran mereka. Karena nantinya siswa kita juga akan jadi masyarakat gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Ya, kita ke poin yang keempat Pak, yaitu modal lingkungan. Oke, silakan Pak. Nah, untuk lingkungan sendiri Pak, bagaimana Bapak mengelola sumber daya melalui lingkungan yang ada di sekolah ini sebagai penunjang sumber pembelajaran yang aman, nyaman tentunya untuk murid kita Bapak. Baik Mas Indra, untuk lingkungan ini memang di dalam ilmu biologi itu ada lingkungan hidup, ada lingkungan tak hidup. Ini mungkin mengarahnya kepada yang manusia tadi sudah ya, lingkungan hidup. Sekarang yang tak hidup yaitu lingkungan alam sekitar yang nantinya mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Sekolah ini saya lihat memang sekolah sudah bersih, rapi dan menyenangkan. Tinggal saya selaku kepala sekolah meningkatkan fasilitas yang mendukung anak senang di daerah sini, senang di taman ini. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi pada kenyamanan anak belajar atau menuntut ilmu sini. Jadi kami kembangkan. Tentunya dalam mengembangkan lingkungan yang menyenangkan perlu campur tangan dari seluruh pihak. Orang tua, pengurus komite, dinas pendidikan, guru, TU, siswa, pengurus MPK, dan lain-lain. Contoh untuk menyenangkan pembelajaran itu kita bangun, kita bikin bangunan atau ruangan terbuka belajar. Kita bikin taman-taman yang indah, supaya mereka nyaman. Jadi anak tidak jenuh di kelas. Jadi sekali-sekali mereka belajar di ruang kelas. Ada gazebo, ada taman-taman yang bisa menjadikan anak itu diskusi dengan santai, tapi tidak keluar dari konteks pembelajaran. Jadi lingkungan ini kami kembangkan terus supaya lingkungan menjadi ikut andil dalam proses pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah ini. Mungkin cara itu Pak Hendra untuk faktor lingkungan. Terima kasih Pak ya. Ya. Artinya lingkungan di sini sudah cukup memadai dalam pengelolaannya Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Nah, mungkin itu nanti juga jadi acuan saya Pak, karena memang kalau saya sendiri ketika menjadi siswa, kalau belajar di kelas terus juga jenuh. Iya, bosen gitu ya. Lingkungan yang untuk fresh, penyegaran. Fresh, ada oksigennya, udaranya segar, itu sangat memungkinkan kalau di SMA 11 ini. Terima kasih Bapak. Iya. Kita lanjut ke poin yang kelima Pak, yaitu tentang agama dan budaya nih, Pak. Model agama dan budaya. Sejauh mana Bapak selaku pemimpin dalam mengelola sumber daya ini hingga terjadilah kerukunan dan toleransi, tidak ada rasisme yang Pak ya, karena kita ini kan berbagai macam suku agama ada di sini Pak. Sejauh mana peran dan sikap Bapak terhadap hal tersebut sehingga mendukung pembelajaran menjadi nyaman juga pasti ya pada sekolah. Baik Mas Hendra, untuk sumber daya agama dan budaya ini memang ini riskan kalau kita tidak memanage yang baik. Kita ini ada 4 macam agama di sini. Semuanya kita akui. Namun sekali lagi ini
yang punya tempat ibadah hanya agama Islam, yang lain kita serahkan tempat ibadah di ruang-ruang tertentu dengan jadwal tertentu. Itu dari si agama. Supaya apa? Supaya semua terlayani, dan kita memang sering mengadakan kegiatan yang bernuansa toleransi. Contoh kegiatan agama pemotongan hewan kurban pada Idul Adha, itu pun salah satu panitianya atau lebih dari 5 itu non muslim. Seksi perlengkapannya, terus seksi yang bagian konsumsi itu juga ada anak pengurus OSIS yang non muslim. Itu artinya saling menghormati. Selama ritual ibadah tidak dicampur aduk, insya Allah aman. Dan itu menjadi modal bagi SMA 11 untuk menjaga kerukunan antar agama. Untuk budaya, di sini tuh suku kalau kita lihat hampir di atas 15 suku. Iya, jadi mulai dari Papua sampai Dayak, Jawa, Ambon, Maluku, Bali, Sumatera, terus Bugis pun bermacam-macam. Ada Manado, Bugis, ada Bugis Bone, ada Bugis Makassar, Sopeng dan sebagainya, Buton itu ada bermacam-macam. Itu kita rangkul semua. Kita tetap menghormati kebinekaan, namun kita juga harus menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita memang pakai bahasa daerah nggak dilarang selama itu komunitasnya antar suku itu. Tapi ketika kegiatan yang bersifat menjunjung tinggi bahasa persatuan, mereka harus berbahasa Indonesia. Contohnya di sini, alhamdulillah selama ini tidak ada kasus yang bisa menimbulkan orang tidak suka di sekolah ini, karena seluruh suku boleh masuk. Asal memenuhi syarat, yaitu tergolong zonasi, punya prestasi, ataupun jalur KIA, yang jalur afirmasi, KIA dan sebagainya. Itu kita akui, dan muncullah di sekolah ini dibina bahwa seluruh kegiatan untuk semua. Jadi prestasi sekolah ini, contoh baru-baru ini kami yang menang lomba pidato beragama non muslim. Nah, berarti kan ada anak kami yang pinter berpidato dari non-muslim. Kita akui, kita kembangkan, kita tawarkan. Ini loh pidato yang tidak bersifat agama Islam, maka kita tawarkan. Besok minggu depan ada lomba keagamaan, ada lomba ceramah Islam, ada lomba ceramah Alkitab. Kita pilih, kita cari orang yang berpotensi. Itu budaya dari agama. Terus suku juga. Kita sekarang terapkan di sini tuh kebinekaan tunggal ika. Kita boleh suku beda-beda tapi tetap Indonesia. Contoh konkretnya ketika upacara hari-hari besar agama, kami gunakan pakai baju adat semua sesuai dengan kemampuan. Ada saya orang Jawa pakai adat Aceh. Saya ada guru yang orang Bali, orang Jawa pakai baju Bali. Ada yang orang Dayak pakai baju Dayak. Itu menunjukkan bahwa di sini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi budaya diakui. Terakhir dari segi budaya memang sensitif, karena apa? Ada karakter suku yang tidak sama dengan suku lain. Itu harus kita akurkan di sini. Ternyata dengan budaya yang berbeda itu dapat ilmu kita. Oh, ternyata budaya ini seperti ini. Kita hormati, namun tetap menyesuaikan karakter secara umum. Jadi kita pakai nasionalisme itu. Artinya kalau budayanya suku tertentu seperti ini, kita kolaborasi. Oh, ya bagusnya begini. Tidak ada yang masing-masing suku bangsa itu menonjolkan sukunya, insya Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada konflik yang menonjolkan sukunya di sini. Semuanya damai. Oleh karena itu di rapor mutu SMA 11 ini untuk tingkat budaya sudah baik, ini sangat baik malah. Mungkin itu Pak Hendra untuk sumber daya yang kelima. Baik Bapak, saya menyimpulkan sekaligus Pak ya untuk model ini. Artinya di sini memang menjadi pemimpin di SMA 11 nih Pak ya. Iya. Khususnya Samarinda Pak, karena kan Samarinda ini kan tadi sudah Bapak sebutkan berbagai macam suku, multi etnis itu ada semua Pak ya. Nah, beda mungkin di daerah-daerah lain yang ada mayoritas suku tertentu mungkin lebih mudah karena persepsinya sama. Iya. Nah, di sini kan tantangannya cukup besar nih Pak, menjadi harus menyatukan ya. Termasuk mungkin rekan guru kita aja kan berbeda-beda pasti. Iya, ada sekitar 12-an suku kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah di sini tadi Bapak juga menyebutkan tidak membedakan, lalu disatukan dengan berbagai kegiatan baik mau intrakurikuler, kokurikuler Pak ya. Dan ya selama tidak mencampur adukan akidah agama. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Iya, betul. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke poin model aset yang ke-6, yaitu di fisik nih Pak. Ya. Fisik ini berkaitan dengan sarana prasarana yang kita miliki Bapak. Nah, sejauh mana Bapak sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini memanfaatkan atau
memberi arahan kepada guru ataupun masyarakat warga SMA 11 termasuk murid untuk memberdayakan dan juga memanfaatkan aset yang ada fisik, Pak ya, bisa dari gedung atau fasilitas lainnya, LCD dan lain sebagainya. Atau mungkin ketersediaannya bagaimana gitu Pak ya? Baik Mas Hendra, untuk fisik atau bangunan dan segala isinya itu memang akan setiap sekolah itu beda-beda, tergantung ada sekolah yang fisiknya sudah lengkap, ada sekolah yang fisiknya tidak lengkap. Itulah pandai-pandainya kepala sekolah bersama timnya itu memberdayakan. Memang di sekolah kita ini tidak punya ruang serbaguna. Tapi kita dalam acara-acara yang melibatkan wali murid, melibatkan komite, melibatkan siswa, kita gunakan ruangan yang memang representatif untuk mewakili ketidakpunyaan serbaguna. Contohnya kita gunakan masjid untuk rapat wali murid, untuk rapat pengurus OSIS. Yang kedua, sarana untuk pendukung KBM. Tentunya semua guru itu kepingin ideal. Ya selama ini kami inventarisasi apa yang kita punya dan apa yang belum punya. Terus yang belum punya ini apa saja, kapan kita bisa mengadakan itu, dan dananya dari mana. Itu semua dirumuskan oleh tim RKA atau tim RKS dan tim pengembang sekolah. Karena apa? Semua sarana yang mendukung itu akan kita penuhi, tapi tahap demi tahap. Tahun ini kita tahun 2022 pengadaan LCD ditambah, pengadaan AC ditambah, pengadaan CCTV ditambah, pengadaan sound system untuk ngajar ditambah, pengadaan lain-lain. Untuk tahun depan apalagi mungkin kita akan beli untuk dokumentasi peliputan kegiatan sekolah, seperti kamera tambah lagi, drone, terus alat musik, alat keterampilan PKWU seperti mesin jahit, terus komputer, terus printer, kita terus. Dan itu selalu kita harus inventarisasi. Apa yang kurang, yang sudah ada ini apa, kurangnya bagaimana, itu kita inventarisasi, kita cocokkan, kita selaraskan dengan dana. Kita selaraskan, kalau misalnya dananya dari pemerintah nggak cukup, bagaimana cara mengatasinya. Nah itu, jadi paling tidak dari tim manajemen itu sudah menginventarisasi sarana mana yang perlu perawatan, sarana mana yang perlu diadakan. Mungkin itu sementara Pak. Terima kasih Pak. Tambahan sedikit Pak, mungkin Pak bisa jawab Pak ya. Artinya selama ini kesimpulan Bapak, apakah sudah tercukupi ya untuk mendukung pembelajaran Pak? Cukup itu memang semua akan mengatakan cukup ya, tergantung seperti apa. Kadang-kadang tidak cukup. Contoh, kami punya rombel di mapel tertentu itu 18. Tapi ketika mapel pilihan diberlakukan hari tertentu, maka terjadi sekitar 30 lebih. Berarti kan kurang. Tapi bagaimana caranya Wakakurikulum dan timnya itu mengatur supaya anak dengan rombel kelas yang 18 bisa mengampu 30 pelaksanaan rombel. Ya ini menyangkut, jadi cukup untuk seperti apa dan cukup. Tapi kami tetap berusaha untuk membuat fasilitas sarana maupun gedung fisik ini memenuhi standar, namun perlu waktu. Ini bertahap lah ya untuk memenuhi. Contohnya kita harus punya lapangan basket terpisah dengan futsal, sementara campur lapangan upacara campur dengan basket, futsal dan kegiatan eskul, kita harus pisah. Namun untuk memisah itu perlu waktu dan perlu perjuangan untuk pengadaan untuk membiayai. Jadi harus sabar memang. Jadi harus dilihat dulu Pak ya, coba untuk segi apa dulu nih. Tapi namun untuk sarana yang lain mungkin kan sudah. Ya. Seperti LCD mungkin papan tulis sudah. Iya cukup Pak, itu. Ya. Tapi fisik yang lain yang perlu. Ya. Namun kan tetap dimanfaatkan dan bisa berjalan. Iya, diberdayakan ya. Oke baik Bapak. Terima kasih. Yang terakhir Pak, ini yang modal aset yaitu finansial Pak. Keuangan ya? Ya, ketika kita berbicara tentang finansial ini pasti kita akan berbicara tentang keuangan yang dimiliki sekolah. Bisa dari berbagai sumber. Nah, bagaimana Bapak selaku pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini mampu memanfaatkan modal finansial yang ada dengan program jangka pendek maupun jangka panjangnya seperti apa Bapak? Baik Mas Hendra, untuk faktor finansial ini memang faktor yang paling sering menjadi konflik di antara sekolah-sekolah kalau dia tidak bisa memberdayakan finansial yang ada. Untuk SMA 11 alhamdulillah sumber finansial atau dana pengelolaan sekolah ini ada dari pos reguler, ada dari pos kinerja, ada dari posda, ada dari
bantuan-bantuan tidak tetap yang ikhlas dari orang tua murid, karena partisipasi orang tua tidak dipastikan, tidak ditentukan besarnya, tapi diharapkan ada untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak dibiayai oleh Bosda, Bosnas maupun Bos kinerja, seperti ulang tahun sekolah, seperti perpisahan kelas 3. Itu kita memanfaatkan orang tua. Namun dasar kita adalah RKA. RKKS ini sama program tahunan maupun menengah dan panjang. Kita susun bersama. Baru ketahuan perlu berapa untuk membiayai kegiatan ini. Contoh kegiatannya rutin, tiap tahun pasti meningkat itu, karena pembiayaannya selalu meningkat. Oke, dulu biaya jasa sewa internet sekian, sekarang naik terus. Terus biaya pengadaan CCTV dulu sekian, sekarang naik. Jadi itu tim RKA, tim RKT sama tim itu harus kolaborasi. Terus memberdayakan dana memang sesuai dengan peraturan, seperti Bosnas, Bosda, Bos kinerja tidak bisa semena-mena, harus sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan, jadi penyusun program sekolah juga mengikuti pagunya berapa, elemen apa, item-itemnya apa, terus kapan, untuk apa, itu harus semua dibicarakan bersama. Jadi saya membuat konsep terbuka dan akuntabel, atau transparan, tapi harus akuntabel. Jadi transparan penyusunannya, transparan pelaksanaannya, transparan realisasinya, dan tanggung jawabnya akuntabel, diterima dan tanpa ada semacam penyalahgunaan. Inilah akuntabel. Tentunya ini harus punya tim yang kuat untuk sumber daya finansial atau modal finansial atau keuangan. Banyak sekolah yang uangnya banyak bantuan dari wali murid, tapi mereka tidak menghasilkan output yang baik karena manajemennya itu manajemen tertutup. Kita terbuka, semua terlibat, semua ikut andil demi kebaikan sekolah ini. Karena apa? Akuntabilitas penggunaan uang itu menjadi syarat bahwa sekolah ini baik, sekolah ini keuangannya itu diterima oleh semua pihak. Begitu Mas Hendra. Baik Bapak, saya sebutkan Pak ya. Yaitu tadi adalah membentuk tim keuangan Bapak ya. Ya, RKAS, tim pos. Kemudian harus transparan ya, dengan seluruh guru maupun siswa maupun orang tua Bapak ya. Ya. Dan juga akuntabel dalam laporan dan lain sebagainya. Nah, satu lagi Pak dari finansial nih Pak. Iya, silakan Mas Hendra. Bapak sendiri Pak dalam mengelola finansial atau keuangan sekolah ini, apakah ada target atau porsi-porsi presentasi tersendiri, atau justru warga sekolah di sini menyusunnya misalnya persentasenya itu untuk belanja modal sekian, atau kegiatan siswa sekian, kegiatan sekolah sekian, atau itu bagaimana Pak? Untuk saat ini sesuai dengan Permendikbud dan Pergub, untuk penggunaan dana Bosda maupun Bosnas itu tidak ada presentasi. Seluruhnya diserahkan oleh pemberdayaan sekolah. Jadi kita susun dulu RKJM, baru kita bedah RKJM, kita susun RKT. Dari RKT baru kita tuangkan dalam RKS. RKS ini baru kita selaraskan dengan pagu dan pasal-pasal atau dengan item-item di Bosda maupun Bosnas. Diselaraskan oleh tim pos. Jadi tidak ada presentasi, tapi tergantung dari skala prioritas sekolah ini. Bidang pengembangan sarana, bidang pengembangan siswa, bidang pengembangan pemenuhan sekolah yang menyenangkan mereka. Saya selaku kepala sekolah itu memberi kepercayaan pada tim, tapi tetap saya ikut memberikan wawasan tentang pagunya berapa. Jadi misalnya Bosda tahun 2022 dengan 2003 beda, aturannya sudah berkembang. Sekarang model pertanggungjawabannya sudah digitalisasi semua, pakai aplikasi. Jadi mereka tim penyusun keuangan harus paham itu. Jadi untuk penggunaannya tidak semena-mena, tapi mengikuti aturan-aturan berlaku. Memang keinginan sekolah ini kepingin banyak, tapi tentunya semuanya harus sadar bahwa program yang kita laksanakan adalah program yang sudah disetujui oleh tim pemerintah, yaitu BAKD maupun keuangan. Dan memang nanti kalau ternyata program ini tidak boleh dilaksanakan, maka adalah namanya pergeseran-pergeseran atau penyesuaian perubahan di pertengahan tahun biasanya itu. Dan itu yang selalu kita lakukan, dan ini mungkin juga sekolah yang seperti ini. Namun masalah keterlibatan komponen warga sekolah untuk
penyusunan program dan pelaksanaan memang kita alhamdulillah selama 2 tahun ini sangat terbuka sekali kita. Artinya orang tua juga tahu, pengurus komite tahu, guru tahu. Itu tujuannya bahwa uang ini adalah uang sekolah, uang yang berasal dari bantuan pemerintah atau orang tua yang digunakan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan sekolah, untuk penyelenggaraan sekolah. Jadi bukan untuk kegiatan yang diatur-atur, tidak. Memang betul-betul direncanakan, diprogramkan bersama. Namun harus menyesuaikan dengan pagu dan peraturan. Mungkin itu Mas Hendra. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang di akhir tadi yang saya tanyakan tadi Pak ya. Iya. Kemudian ini dari 7 modal aset ini Pak, saya terima kasih sekali banyak dari Bapak. Kemudian salah satunya juga saya juga termasuk di manajemen Bapak. Mudah-mudahan tambah bisa berkembang. Baik, gitu ya. Ya Bapak, dari hasil diskusi kali ini Bapak, saya ingin meminta kesimpulan, kemudian saran, lalu refleksi dari Bapak terkait 7 modal yang sudah kita bahas, lalu masukan untuk saya ke depannya bagaimana Bapak maksudnya di luar dari pembelajaran modul 3.2 ini Bapak ya, sebagai seorang pemimpin harus mampu mengelola sumber daya yang kita miliki, bukan melihat dari kekurangannya Pak ya, bukan dari yang kita miliki kita bisa maksimalkan. Yang saya minta dari Bapak adalah kesimpulan, saran, lalu refleksi dari Bapak sendiri dan juga nanti masukan ke saya. Baik, untuk kesimpulan dari 7 aset sekolah atau sumber daya sekolah ini seluruhnya itu penting. Seluruhnya penting, oleh karena itu selaku kepala sekolah nanti jika seandainya memang Pak Indra itu memimpin suatu institusi sekolah, maka dari 7 ini jangan sampai salah satunya di nomor sekian kan, sama memang urutannya 1 sampai 7 tapi semuanya penting. Semua penting itu berarti didudukan pada porsinya masing-masing. Jadi diletakkan ini program apa, terus kira-kira dilaksanakan di periode kapan, apakah di Posnas tahap 1 atau tahap 3 itu tergantung limit waktunya. Terus yang kedua, saran. Seandainya nanti Mas Hendra terlibat di dalam penentu kebijakan pengelolaan SDM, pengelolaan finansial dan seterusnya, maka Hendra jangan lupa bahwa kita dalam mengelola itu perlu orang lain. Dalam mengelola itu perlu tim. Jadi jangan berpikir bahwa kepala sekolah paling bisa, paling mampu, dan paling benar, itu salah. Jadi mari kita ajak teman-teman kita, guru TU maupun warga yang lain untuk memikirkan dan memberitahukan inilah yang harus kita kerjakan. Refleksi saya pada Mas Hendra atau selama ini di dalam aktivitas sekolah ini, ya saya bangga Mas Hendra termasuk salah satu guru muda namun mempunyai visioner, memiliki keinginan untuk mengembangkan sekolah ini tidak terkecuali, artinya bukan fisika saja, tapi manajemen saprasnya. Mas Hendra sebagai sapras. Yang kedua, Mas Hendra bersedia untuk meningkatkan kompetensinya dengan ikut pelatihan nasional, ikut pelatihan tentang evaluasi AKM di Surabaya. Yang kedua, ikut menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan IKM. Ini saya senang. Artinya apa? Ke depan ditingkatkan. Tapi jangan lupa bahwa memang seorang guru itu harus selalu mengikuti dan mengupdate perkembangan zaman. Sesungguhnya yang abadi itu perubahan. Jadi perubahan itu abadi. Di dunia ini tidak ada berubah. Umur aja berubah, ekonomi berubah, kurikulum berubah. Jadi yang abadi itu yang kekal perubahannya. Yang lain itu enggak. Jadi kita jangan anti perubahan. Oleh karena itu saya punya saran pada Mas Hendra selaku guru di sini dan wakam, berkembang terus, berbuatlah, jangan berbuat yang besar-besar saja, tapi mulai dari yang sederhana. Insya Allah akan meningkat dan ikhlas di dalam berbuat. Insya Allah semuanya itu catat jadi amalan untuk Mas Hendra ke depan. Satu, guru itu memang menjadi orang tua, bukan orang tua biologis ya, tapi orang tua untuk mimpi anak. Guru itu menjadi teman untuk menjemput takdir zaman anak. Kita antar anak kita dengan istilahnya berikan, doakan, ikhlaskan. Jadi berikan, doakan, ikhlaskan. Insya Allah kita tidak akan menyesal kalau anak itu tidak negur kita di luar, karena kita ikhlas. Kita tidak akan menyesal kalau anak itu nilainya jelek. Kita ikhlas, kita doakan, kita bimbing sudah, maka tidak menyesal kita. Kalau anak kita tidak suka fisika, ternyata setelah diajar fisika nanti nggak kuliah fisika, ya kita ikhlaskan.
Itulah karena kita doakan, kita berikan pendampingan, kita doakan, ikhlaskan. Itu aja kalimat yang terakhir untuk Mas Hendra selaku pribadi, CGP pribadi, guru fisika SMA Negeri 11 dan Wakasapras. Mudah-mudahan dengan usia muda ini tidak berhenti berkarya untuk negeri. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya, telah meluangkan waktu untuk membahas dan berdiskusi tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Nah, saya belajar banyak dari Bapak, pengalaman maupun pemahaman dan juga yang telah dikerjakan aksi. Ya, sama-sama Mas Hendra. Ke depan semoga kita solidaritas dan kerjasama kita tetap kompak Bapak, hingga kita nanti mungkin sudah di tempat kerja atau pensiun atau purna tugas ya, menjadi pribadi-pribadi yang saling menghormati dan tetap menjadi saudara. Ya Bapak, saya mohon doanya dari Bapak juga. Ya, amin ya Allah selalu Pak Hendra ya. Depannya semoga bisa menjadi pemimpin, khususnya pemimpin anak-anak dulu Pak. Karena saat ini memang sebagai guru adalah memimpin anak-anak di dalam kelas itu harus ya, supaya berkarakter anak kita. Pak, benar, Pak. Dan terakhir Mas Hendra, saya bangga pada pribadi ini, bukan muji karena ini ada kepentingan CGP, tidak. Ini Mas Hendra salah satu guru yang jika diberi tugas selalu dilaksanakan tepat waktu dan selalu berkonsultasi dengan pimpinan. Berarti Mas Hendra menggunakan ilmu manajemen yang benar. Yang kedua, Mas Hendra tidak malu mengakui kalau hasilnya tidak maksimal. Nah, itu saya senang. Itulah kadang-kadang ada orang itu tidak mengakui kelemahannya. Seperti saya harus mengakui saya kurangnya apa supaya Mas Hendra bisa memberikan masukan. Itulah yang selama ini saya amati. Sekali lagi, selama kita diberikan kesempatan untuk berbuat untuk negeri ini, terutama untuk SMA 11, kita selalu yang penting jangan ada kalimat bahwa saya yang paling. Jangan. Kalau kita merasa yang paling, maka orang lain dianggap remeh. Inilah yang tidak benar. Begitu Mas Hendra pesan saya, meskipun memiliki kelebihan tapi jangan merasa lebih, tapi merasa kurang, supaya kita selalu diberi oleh orang lain ilmu-ilmu baru, pemahaman baru, serta nasihat-nasihat yang positif untuk perkembangan ke depan. Karena Mas Hendra masih muda sekali. Mungkin itu Mas Hendra ya. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses dan selalu semangat untuk ke depan. Baik Bapak, sebelum saya tutup Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mas Hendra. Kemudian kalau misalnya saya telepon atau kapanpun bersedia Pak ya. Selama ini saya tidak pernah tidak mengangkat selama saya tidak tidur. Kalau tidur tidak dengar ya. Nah itu jangan ragukan kesetiaan saya berteman ini. Meskipun saya kepala sekolah sudah umur 55 ke atas, Mas Hendra masih 29, 30, berarti kan selesai 25. Tapi saya menganggap tidak selesai karena kita tim sama-sama. Di mana kita ditempatkan, itulah kita perlu kerjasama. Jadi saya tidak pernah mengatakan saya senior, tidak. Nah, saya tidak mengapa sudah junior harus selalu enggak. Jadi kadang-kadang saya harus minta pendapat sampean, kayak apa nih caranya. Itu artinya Mas Hendra itu di zaman now. Saya ini menikmati zaman now ini karena umur saya lebih, tapi banyak pengetahuan yang saya terlambat. Nah itu Mas Hendra perlu kolaborasi. Baik, terima kasih Oke, Pak. Mas Hendra, sama-sama. Terakhir Pak, kita dari dulu Pak. Iya, silakan. Kita bilang guru penggerak, jawabnya salam dan bahagia Pak. Lalu yang terakhir adalah sama 11. Kamera Pak ya. Calon guru penggerak, salam dan bahagia. Ya. Calon guru penggerak, salam dan bahagia. Maju bersama, hebat semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Hendra, selamat. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.